Yang pertama-tama saya mau ucapkan untuk kita semua ya selamat tahun baru ya, tahun 2025. Ya kita patut bersyukur karena kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Tuhan Yesus sehingga kita bisa sampai di tahun yang baru ini. Nah, ini adalah sebuah sukacita dan tentunya kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, di tahun yang baru ini tentunya Bapak Ibu kita memiliki suatu harapan ataupun keinginan agar kita bisa lebih dekat dengan Tuhan Yesus ya, lebih mengasihi Tuhan Yesus, lebih bertumbuh di dalam mengenal Tuhan, di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau tahun 2024 kita merasa kita sudah cukup rajin ya, giat untuk ikut beribadah, kita ikut persekutuan, atau kita berdoa. Tetapi di tahun 2025 ini kita mau lebih lagi, lebih dekat dengan Tuhan Yesus ya, lebih bertumbuh di dalam mengikut Tuhan Yesus. Makanya judul firman Tuhan tadi yaitu Tuhan Yesus ya menuntun kita untuk lebih dekat dengannya di tahun 2025 ini. Nah, jadi walaupun fisik kita, tubuh kita ya semakin lemah karena memang usia ya itu tidak bisa dihindari karena namanya usia ini ya semakin tinggi usianya ya fisik jasmani kita itu semakin lemah. Nah, tetapi rohani kita Bapak Ibu tidak boleh semakin lemah ya, tidak boleh semakin menurun. Kalau jasmani boleh semakin menurun. Ya, karena itulah manusia. Semakin tua, semakin lemah. Nah, tetapi kalau yang namanya rohani kita, ya, kasih kita kepada Tuhan Yesus harus semakin bertumbuh, ya, harus semakin giat, ya, semangat ya, di dalam mengikut Tuhan Yesus. Ya, jadi kita berharap di tahun 2025 ini Bapak Ibu ya bisa lebih semangat lagi untuk mau datang ibadah, lebih semangat lagi mau datang berdoa, ya, lebih semangat lagi mau datang persekutuan usia indah, ya, atau lebih bersemangat lagi ya kita melayani Tuhan Yesus misalnya kita mengajak orang lain ya untuk datang persekutuan usia indah. Atau kita lebih semangat lagi ya menjadi saksi yang baik bagi Tuhan Yesus ya di tengah-tengah keluarga kita, kita menjadi benar-benar contoh ya sebagai orang Kristen ya terutama ya bagi kita Bapak Ibu yang mungkin keluarga kita belum percaya Tuhan Yesus ya. Mungkin hanya kita yang percaya, kita harus benar-benar menunjukkan ya bahwa kita adalah pengikut Tuhan Yesus ya, kita menjadi saksi yang baik ya. Nah, jadi Bapak Ibu kita tentunya mau dekat dengan Tuhan Yesus dan kita mau supaya Tuhan ya menolong kita ya, Tuhan menuntun kita, memimpin kita. Nah, dengan kekuatan kita sendiri kita tidak bisa ya. Kita butuh pertolongan Tuhan Yesus agar di tahun 2025 ini kita semakin mengasihi Tuhan. Nah, melalui firman Tuhan tadi yang kita sudah bacakan, nah di sini firman Tuhan ditulis oleh Raja Daud ya. Ini adalah mazmur dari Raja Daud. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini dikatakan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik ya. Nah, ini tentunya yang menjadi suatu sikap atau tindakan kita di tahun 2025 ini ya untuk kita menghindari ya hal-hal yang jahat, menjauhi hal-hal yang jahat ya. Nah, kalau di tahun 2024 kadang-kadang kita tidak bisa
mengontrol emosi kita, gampang marah ya, sampai kita mungkin ya berlama-lama ada rasa tidak senang atau kita mungkin sampai keceplosan mengucapkan kata-kata yang ya karena kata-kata yang tidak enak didengar itu adalah salah satu contoh ya. Nah, tapi di tahun 2025 ini ya kita diingatkan oleh firman Tuhan ya Bapak Ibu untuk kita menjauhi diri dari segala hal yang jahat. Ya, kita tidak mau ada rasa kebencian kepada orang lain ya. Misalnya kita sedang marah, benci kepada yang ada di rumah kita, apakah kepada menantu kita ya, atau kepada anak kita atau kepada tetangga kita contohnya ya. Kita harus ya jauhi rasa benci, ya, rasa dendam, ya kita harus jauhi hal-hal yang jahat, ya. Nah, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dimana dilarang oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, kita kan orang Kristen, Bapak Ibu. Nah, kita sudah diselamatkan, ya. Kita sudah ya ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita tidak lagi hidup untuk dosa, ya. Kita hidup untuk hal yang kudus yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi di tahun 2025 ini tekad kita ya kita harus menjaga diri kita Bapak Ibu. Ya, kita jangan melakukan hal-hal yang jahat. Nah, sebagai orang tua kadang-kadang kita mungkin ya karena keadaan kita, jasmani kita semakin menurun ya. Kita merasa bosan, kita merasa apa namanya kita merasa stres ya karena kita tidak lagi punya banyak kegiatan, kita pun tidak bisa melakukan banyak hal, tidak bisa pergi kemana-mana. Akhirnya kalau ada sesuatu yang mungkin ya uh, menyinggung perasaan kita di rumah ya kita cepat emosi contohnya ya kita cepat ambil hati ya akhirnya kita hanya menyimpan rasa ya benci ya rasa dendam ya ataupun sampai kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Nah, kita harus benar-benar menjaga diri kita ya di tahun 2025 ini ya agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak benar ya di hadapan Tuhan. Nah, tentunya Bapak Ibu ya kita sebagai manusia kadang-kadang kita bisa lalai ya, kita bisa melanggar firman Tuhan. Nah, ketika kita sudah melanggar ya kita harus ya minta ampun sama Tuhan dan kita cepat-cepat berubah ya. Nah, jadi dalam hal eh, bagaimana cara hidup kita ya terutama dalam berhubungan dengan perintah-perintah Tuhan Bapak Ibu kita harus mengatakan di tahun 2025 ini saya mau menjauhi hal-hal yang tidak benar ya hal-hal yang jahat ya hal-hal yang Tuhan tidak senang yang jelas-jelas dilarang oleh firman Tuhan. Nah, kalau kita sebagai orang tua tentunya godaan yang banyak yang kita hadapi ya seperti yang saya katakan tadi ya masalah emosi, masalah kita tidak puas akhirnya benci. Ya, kita tidak akan melakukan hal-hal yang jahat yang lebih yang seperti waktu kita masa muda ya kita banyak godaan karena kita kerja di luar ya kita kerja bagaimana cara kita berbisnis itu kita kan tidak lakukan lagi kita kan pada umumnya sudah tenang di rumah ya kita sudah tidak lagi memikirkan banyak hal ya, tapi kebanyakan yang menjadi ya godaan bagi kita atau cobaan bagi kita adalah masalah ya di dalam rumah tangga ya masalah ketidakpuasan ya masalah benci kepada orang-orang tertentu. Nah, jadi kita harus ingat firman Tuhan bahwa kita harus jauhkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di sini dikatakan kita harus melakukan hal-hal yang baik. Nah, hal-hal yang baik yang paling utama perbuatan baik itu adalah kita mau beribadah kepada Tuhan selalu. Bapak Ibu,
Di tahun 2025 ini kita harus bertekad. Saya mau beribadah kepada Tuhan selalu, setiap hari Minggu secara khususnya. Di hari Minggu kita harus membangkitkan suatu tekad semangat kita. Kadang-kadang karena kita sudah tua jasmani kita sudah lemah, menimbulkan rasa malas malas untuk beribadah. Karena mungkin kita pikir saya sudah tua gitu. Jadi ada alasan bagi kita untuk tidak mau datang beribadah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita masih sehat, kecuali kalau kita memang benar-benar sakit, ya. Tapi kalau kita masih sehat, ya, roh kita, semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan itu harus ada. Kita harus katakan saya mau ibadah setiap hari Minggu. Ya. Kita bisa datang ke gereja. Nah, di gereja kita sediakan tempat ada dua tempat satu di atas itu yang umum. Tapi kalau kita tidak sampai bisa naik tangga misalnya, nah kita bisa ibadah di bawah ada satu ruangan disiapkan untuk kita yang orang tua yang mungkin memang tidak bisa datang ke atas untuk naik beribadah, kita harus lewat tangga. Nah, tapi semangat kita harus mau beribadah. Roh kita tidak boleh menurun Bapak Ibu. Tidak boleh semakin hari semangatnya semakin menurun. Roh kita harus semangat, saya mau beribadah kepada Tuhan. Atau mungkin memang kita benar-benar pada saat itu lagi merasa tidak kuat, kita bisa ikut ibadah melalui Zoom contohnya. Itu setidaknya kita bisa ikut ibadah melalui Zoom. Nah, jadi di tahun 2025 ini kita harus bertekad. Saya mau ibadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Lalu persekutuan usia indah Bapak Ibu. Kita disiapkan satu persekutuan di gereja kita, yaitu persekutuan khusus Bapak Ibu yang sudah usia indah atau sudah lansia Nah, kita siapkan persekutuan ini untuk Bapak Ibu supaya bisa bertemu bisa berinteraksi dengan sesama orang tua di gereja baik secara langsung maupun melalui Zoom Lalu selain itu kita bisa belajar firman Tuhan yang menguatkan kita. Karena namanya masa tua kita punya pergumulan yang berat juga Kita memikirkan kondisi kita, keadaan kita yang sepi di rumah, anak-anak semua sudah pergi kerja. Kita pun memikirkan, saya sudah tua bagaimana tentang kehidupan yang akan datang. Kita mungkin banyak pemikiran seperti demikian. Nah, kita sakit-sakit, kita makin bergumul. Nah, melalui persekutuan usia indah ini, kita mendengar firman Tuhan yang bisa menguatkan kita, yang bisa menghibur kita, yang menolong kita juga untuk semakin mengenal Tuhan Yesus. Dan kita juga bisa berdoa kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada hal yang mau didoakan, misalnya kita ada sakit apa, kita minta supaya didoakan. Kita sampaikan supaya Tuhan mendengarkan permohonan kita. Nah, itulah gunanya persekutuan usia indah ini. Jadi Bapak Ibu, persekutuan usia indah ini dibuat bukan hanya sekedar untuk mengumpulkan Bapak Ibu atau hanya sekedar kegiatan gereja biar ada namanya persekutuan untuk usia para orang tua yang sudah lanjut usia. Bukan, tapi lebih daripada itu. Tujuannya supaya Bapak Ibu bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak mau di masa tua kita ini akhirnya
kasih kita kepada Tuhan, pengetahuan kita kepada Tuhan ya semakin menurun. Apalagi bagi kita yang eh, baru percaya ketika kita sudah tua. Ya, itu sangat penting untuk bisa kita lebih belajar firman Tuhan, untuk bisa lebih ya bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, jadi di tahun 2025 ini kita harus bertekad Bapak Ibu. Saya mau ikut selalu persekutuan usia indah. Kalau ada hal-hal yang menghalangi ya, kalau memang hal itu tidak prioritas ya bukan hal yang paling penting. Kita utamakan dulu ikut persekutuan usia indah. Nah, inilah salah satu caranya ya agar kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Ya, datang ibadah, ikut persekutuan usia indah. Itu yang bisa kita lakukan. Karena melalui ibadah persekutuan usia indah, kita bisa memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, berdoa, bahkan saling menguatkan, saling menghibur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan agar kita bisa lebih dekat dengan Tuhan? Ya, kita harus ya berdoa. Bapak Ibu bisa berdoa dimanapun dan kapanpun. Bahkan di masa usia indah ini kita paling banyak ya kesempatan untuk berdoa. Paling banyak. Kenapa? Karena kita di rumah ya, kita sudah tidak banyak memikirkan. Kita tidak tidak begitu sibuk lagi, bukan seperti waktu masa muda. Pagi-pagi sudah bangun, harus pergi kerja, sudah banyak pemikiran, ya ada target, ya bagaimana menjalankan usaha. Sekarang kita sudah di rumah ya. Kita paling banyak waktu untuk berdoa. Apalagi kalau kita ada rasakan sesuatu sakit penyakit, kita harus berdoa, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus mau lebih giat berdoa. Ambil waktu ya di rumah, di kamar, berdoa, sampaikan, panggil nama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus, saya saat ini sedang sakit. Nah, contohnya sakit di bagian tangan gatal-gatal contohnya. Tuhan, tolong saya. Jadi kita berinteraksi dengan Tuhan Yesus, berkomunikasi sehingga terjadi hubungan ya kita dengan Tuhan Yesus lebih dekat. Kita bisa merasakan ya ada satu kedekatan dengan Tuhan. Itu sama seperti ya kalau misalnya Ibu Pekcu dengan mamanya Ibu Nina ya, Ibu Kuijing ya. Nah, kalau sering ngobrol, sering bicara ya kan, sering berkomunikasi, kan terasa ada hubungan dekat ya. Ada hubungan dekat. Perasaan kita itu apa namanya terbangun ya. Nah, ada suatu kedekatan. Nah, demikian juga ketika kita sering ya berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, yaitu melalui doa, maka kita akan merasakan, oh Tuhan itu dekat dengan saya dan saya itu ya dekat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu harus berdoa di rumah ya, atau di kamar atau di mana kita berada. Ada kesempatan berdoa, kita mau berdoa. Ya terutama ketika kita mau tidur, ketika kita mau bangun, ataupun ya ketika kita ada sakit penyakit, kita harus berdoa. Tidak usah takut berdoa Bapak Ibu. Ya, berdoa itu bukan sesuatu yang di mana oh harus begini begini begini, kalau tidak maka kamu akan ditolak doanya. Bukan. Tuhan senang ya kita bicara seperti bicara ya dengan tulus ya apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan Yesus. Tidak perlu panjang-panjang juga, bukan itu harus seperti lause-lause, Pak Pendeta berdoa, ya harus panjang-panjang. Bukan Bapak Ibu. Ya, doa itu seperti bicara kepada Tuhan. Ya, dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah salah satu caranya agar kita bisa lebih dekat dengan Tuhan di tahun 2025 ini. Tadi saya sudah katakan, fisik kita bisa semakin lemah. Itu tidak bisa kita hindari. Itulah manusia. Tapi semangat kita, kerohanian kita harus lebih
ya bertumbuh di dalam Tuhan. Dan salah satunya agar kita bisa lebih bertumbuh, lebih dekat dengan Tuhan Yesus, itu selalu berdoa. Nah, Bapak Ibu, apakah ada berdoa selalu di rumah? Apakah setiap hari Bapak Ibu ada berdoa? Kita harus belajar berdoa. Panggil nama Tuhan Yesus. Ya, sebut nama Tuhan Yesus. Dan sampaikan apa yang menjadi permohonan kita. Nah, itu tidak susah. Ya, kalau kita merasa saya malu kalau saya berdoa ada orang, di kamar kita, kita bisa berdoa. Ya, nah itu salah satu cara untuk lebih dekat dengan Tuhan. Itu adalah hal yang baik yang Tuhan senang, ya, yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Makanya di sini dikatakan lakukanlah hal yang baik, ya. Nah, apalagi yaitu dengan mendengar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu mungkin dalam hal membaca itu sudah tidak bisa lagi ya. Rata-rata kita sudah tidak mampu lagi membaca. Karena apa namanya penglihatan kita sudah jauh berkurang, ya kan? Tapi sekarang banyak cara untuk bisa kita ya, bisa tangkap firman Tuhan ya dengan cara salah satunya adalah mendengar, tidak hanya membaca ya, mendengar. Nah, di rumah kita punya handphone kan? Nah, buktinya kita bisa ikut Zoom ya. Nah, kita bisa ikut Zoom. Kita punya handphone. Kita mungkin download ya Alkitab yang ada suaranya yang dia bacakan ya bagi kita. Jadi kita hanya dengar suaranya saja. Jadi dengan suara firman Tuhan kita putar saja ya di meja kita, ya kita sambil duduk mungkin ya, sambil mungkin kita sambil minum atau sambil apa lakukan sesuatu ya. Kita putar saja di HP kita dan kita dengar firman Tuhan ya sambil kita merenung tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini bukan hal yang sulit Bapak Ibu. Ini salah satu cara agar kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Di HP kita atur supaya bisa ada Alkitab dibacakan dan kita mendengar saja. Kadang-kadang kita mungkin bisa ya kelewat ya apa maksud daripada Alkitab itu karena konsentrasi kita tidak bisa menangkap semuanya. Tapi tidak masalah, putar saja ya. Nah, daripada kita habiskan waktu misalnya hanya untuk ya menonton. Bukan saya katakan tidak boleh menonton, boleh menonton ya. Nah, tapi salah satu caranya untuk bisa dekat dengan Tuhan adalah dengan firman Tuhan. Nah, kalau membaca ya bisa dikatakan hampir kita semua tidak bisa lagi ya untuk membaca, tapi dengar firman Tuhan. Nah, jadi kita mau dekat dengan Tuhan, bagaimana caranya? Kita harus lakukan hal yang baik di mata Tuhan. Hal yang baik yang terutama adalah kita beribadah kepada Tuhan. Kita ikut persekutuan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau mau dengar firman. Dan apalagi, kita mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan di tahun 2025 ini dengan cara apa? Kita mungkin pikir siapa ya yang bisa saya ajak. Bapak Ibu kan punya kenalan dari kampung ya kan? Atau tetangga ya yang masih kita tahu ya kita bisa ajak untuk bisa datang persekutuan usia indah. Atau anak-anak kita, keluarga kita yang belum percaya Tuhan Yesus. Ya, masih ada di antara kita yang keluarganya belum percaya Tuhan Yesus. Ya, kita bisa kasih tahu siapa itu Tuhan Yesus. Ya, kita ngomong dan kita ajak untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ya, kita melayani Tuhan juga. Nah, dengan demikian kita juga bisa lebih dekat dengan Tuhan, lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, inilah yang menjadi harapan kita, kerinduan kita di tahun 2025 ini. Jangan sampai kita akhiri tahun 2025 ya tetap sama ya kita ya semangat kita
mengikut Tuhan itu tidak ada bedanya di tahun 2024. Kita tidak merasa, aduh saya di tahun 2025 ini ada rasa lebih dekat dengan Tuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau kita tidak melakukan hal-hal yang itu tadi, hal-hal yang baik tadi, maka kita tidak akan lebih dekat dengan Tuhan. Maka saya katakan, ya kita harus mau dekat dengan Tuhan, ya dengan beribadah, ikut persekutuan, berdoa dan dengar firman. Semuanya ini kita bisa lakukan Bapak Ibu. Ya, walaupun kita sudah tua, tapi kita bisa melakukannya. Ya, dengan demikian hati kita ya bisa lebih ada sukacita, ada damai. Nah, tentunya hal ini tidak bisa kita lakukan dengan usaha kita sendiri atau kekuatan kita sendiri. Apalagi di masa tua kita ini ya. Nah, tentunya kita membutuhkan ya pertolongan daripada Tuhan. Kita mau bersandar kepada Tuhan. Maka kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Dan Tuhan Yesus akan menolong kita. Dia akan memimpin kita ya, supaya kita bisa bertumbuh sesuai dengan kehendaknya. Nah, di dalam firman Tuhan tadi di situ dikatakan, ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tentunya bukan hanya dalam hal kebutuhan kita, bukan hanya dalam hal kesehatan kita. Tuhan pasti pelihara. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tapi lebih daripada situ juga, Tuhan juga akan memimpin kita, menuntun kita, ya, menolong kita, membawa kita untuk bisa lebih dekat dengannya. Bagaimana caranya? Tuhan akan memberikan kita kekuatan, ya. Tuhan akan memberikan kita ya suatu penghiburan. Tuhan akan memberikan kita sukacita. Ketika kita mengatakan saya mau ibadah kepada Tuhan ya di hari Minggu, maka Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan memberikan kita sukacita. Ya. Sehingga yang menjadi harapan kita, tekad kita untuk beribadah itu bisa terwujud dengan baik, bisa terlaksana dengan baik. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, kadang-kadang kita bisa berubah-ubah ya. Mungkin jam 7 ya kita mengatakan saya mau pergi ke gereja, mau ibadah. Tapi 1 jam kemudian atau jam 9 kita sudah merasa sepertinya saya tidak usah datang ibadah lah. Ya, sudah beda ya semangat kita. Ya, itu adalah manusia. Kadang-kadang kita bisa berubah-ubah ya. Dalam waktu tertentu kita sudah bisa berubah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus akan menuntun kita. Tuhan akan menolong kita. Ya, kita punya sumber kekuatan agar kita bisa datang ibadah, agar kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Nah, contohnya lagi Bapak Ibu, mendengar firman Tuhan ya. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, kalaupun saya dengar firman Tuhan, ya dengan keadaan saya yang tua ini, dan saya tidak tahu apa-apa, ya apa mungkin firman Tuhan itu ada sesuatu yang bisa saya ngerti. Jangan-jangan lewat begitu saja nanti dengar putar 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 udah sampai dari kejadian sampai kita Maleakhi contohnya. Tapi kita apa ya? Apa ya? Mungkin kita pikir untuk apa gitu? Mungkin tidak akan ada hasil gitu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus akan menolong kita, menuntun kita untuk bisa dekat dengannya. Dalam arti apa? Tuhan akan menolong kita walaupun kita tidak bisa mengerti semuanya. Tapi pasti ada. Ya. Tuhan akan membuka hati pikiran kita. Sehingga ada bagian-bagian firman Tuhan yang bisa kita tangkap. Oh iya ya. Oh ini ya. Contohnya tentang Tuhan Yesus.
Mungkin kita sudah lupa bagaimana bagaimana perjalanan kehidupan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Apalagi ya, kita sudah lupa. Tapi ketika kita mendengar ya dibacakan Alkitab, kitab Injil contohnya, kita oh iya ya, ada hal-hal tertentu kita bisa tangkap ya. Jadi tidak akan sia-sia, Tuhan akan menolong kita. Nah, dalam hal yang lain lagi, misalnya dalam hal berdoa. Mungkin kita merasa, aduh tapi saya tak bisa berdoa loh. Saya tak berani berdoa. Saya mau ngomong apa? Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus akan menolong kita. Tuhan berjanji, ya, melalui Roh Kudus, Dia akan mengajar kita bagaimana kita bisa berdoa kepada Dia. Jadi pelan-pelan kita bisa berdoa. Pelan-pelan. Mungkin hari ini hanya beberapa kata, 5 kata. Tuhan, terima kasih hari ini telah menolong saya. Mungkin hanya itu yang bisa kita ucapkan. Tapi lama-lama Tuhan akan menolong kita. Kita sudah mulai sampaikan Tuhan, nah, saya saat ini lagi kurang sehat. Kita sudah bisa berdoa. Jadi Tuhan Yesus akan menuntun kita, menolong kita, mengarahkan kita, ya, membawa kita untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan. Dalam hal mengajak teman kita atau mengajak keluarga kita ikut Tuhan Yesus. Tuhan juga yang akan menolong kita. Ya, mungkin di tahun ini belum berhasil. Di tahun-tahun yang akan datang, ya, Tuhan akan memberkati pelayanan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kita mau dekat dengan Tuhan di tahun 2025 ini. Tuhan tidak akan biarkan kita berusaha sendiri ataupun menjalankannya dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan Yesus berjanji. Di sini firman Tuhan mengatakan, Ia tidak meninggalkan kita. Ya, Dia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dia selalu perhatikan kita. Walaupun kita tidak melihat dia secara mata, tapi Tuhan hidup ada, dia selalu memperhatikan kita. Dan dia selalu menolong kita, menuntun kita, memimpin kita untuk bisa lebih dekat mengasihi. Nah, jadi semuanya tergantung kita Bapak Ibu. Semuanya tergantung kita. Nah, kita harus mengatakan di tahun 2025 ini, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya umur panjang, 1 tahun ini, saya bisa lewati dengan baik. Saya mau lebih mengasihi Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Beribadah selalu di hari Minggu. Semangat ikut persekutuan usia indah. Ya, kadang-kadang kita malas, tapi kita harus mengatakan, saya mau ikut persekutuan. Ya, kita mau berdoa, lebih banyak berdoa kepada Tuhan. Kalau selama ini waktu kita sangat sedikit untuk berdoa, di tahun ini kita mau lebih banyak berdoa kepada Tuhan. Ya, mau lebih banyak berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Ya, mau lebih banyak dengar firman Tuhan melalui Alkitab tadi yang saya katakan di HP kita bisa ya atur bagaimana supaya nanti ada suara dibacakan ayat Alkitab. Kita lebih banyak dengar firman Tuhan, lebih banyak berdoa dan selalu ikut ibadah dan persekutuan usia indah. Sehingga kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Kerohanian kita semakin bertumbuh. Dan Tuhan berjanji, ya Tuhan akan menolong kita. Tuhan Yesus akan menuntun kita, ya, mengarahkan kita, membawa kita dengan kekuatan, penghiburan, sukacita dan hikmat daripada Tuhan agar kita bisa lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, saya katakan jasmani kita bisa semakin tua, tapi marilah rohani kita lebih bertumbuh, lebih ya giat dekat dengan Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk tahun 2025 ini, di mana kami bisa memulainya datang persekutuan usia indah. Kami berdoa di tahun 2025 ini agar kami lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak berdoa, lebih banyak mendengar firman Tuhan,
rajin ibadah, dan ikut persekutuan usia indah. Meskipun fisik kami semakin lemah, tapi Tuhan akan menguatkan kami, menuntun kami untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan berkatilah setiap orang tua kami dan Tuhan yang menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Saya serahkan ke Los Derma.